masih ingat dengan konten dari Om Deddy Corbuzier mengupas tuntas demi menyatakan bahwa sekolah membodohi, sekolah tidak menjamin Anda sukses. Poin pentingnya sudah beliau jelaskan secara detail dan dibagi ke beberapa kategori. Hampir semua konten tentang sekolah, arah argumentasi lebih condong pada kondisi ekonomi. Kesimpulannya bahwa orang pintar, pandai, cerdas adalah mereka yang berhasil dengan hidup kaya atau berlimpah. Sebagaimana yang sudah pernah dijelaskan oleh Om Deddy, dan kali ini saya akan mengusung 3 poin. Sekolah, guru, metode pembelajaran. Poin pertama, sekolah. Sekarang coba dihitung ada berapa persen dari seluruh pemuda Indonesia yang tidak sekolah karena nakal, brutal, dan tidak mempunyai kemauan. Nanti juga kita bagi pemuda yang tidak sekolah karena keterbatasan biaya. Kemudian kita masuk ke contoh pemuda Indonesia yang seharusnya masih berstatus pelajar dan mahasiswa. Andai kata 30% tidak sekolah karena nakal, brutal, dan tidak mempunyai kemauan, 30% lainnya keterbatasan biaya, dan 40% berstatus pelajar atau mahasiswa. Kemudian kita hitung lagi, dari 30% pemuda yang tidak sekolah karena brutal, nakal, dan tidak ada kemauan, kira-kira dari angka tersebut ada berapa persen yang akhirnya mampu melepaskan diri dan memiliki profesi dalam kategori sukses? Belum pernah saya hitung secara rinci, namun mari kita sama-sama menganalisa. Hasil perhitungan di tahun 2019, jumlah pemuda sebanyak 64,19 juta jiwa. Maka 30% dari jumlah tersebut adalah seperti demikian angkanya, dan kita bulatkan 19 juta. Kemudian dari 30% tersebut kita umpamakan ada 20% pemuda yang akhirnya mampu melepaskan dirinya dan memiliki profesi. 20% dari 19 juta. Demikian angkanya, dan kita bulatkan menjadi 4 juta. Jadi 19 juta dikurang 4 juta, hasilnya ada 15 juta. Sisa angka 15 juta tersebut sekarang kemana dan apa kegiatan mereka? Dari 64 juta,19 juta jiwa, 30% dari jumlah tersebut tidak sekolah karena keterbatasan biaya, dan jumlahnya sama 19 juta. Kemudian jumlah pelajar atau mahasiswa adalah 40%, angka tersebut adalah 25.676 dan kita bulatkan 25 juta. Sekali lagi, angka tersebut adalah permainan grafik dari saya, bukan data real. Lalu kenapa? Karena sehabis video ini kalian jadi ingin tahu berapa angka sebenarnya. Mahasiswa diharapkan mampu memperbaiki kualitas bangsa melalui kemampuan intelektual yang dimiliki, dan hal ini merupakan salah satu faktor yang membuat Om Deddy berargumen bla bla bla. Beliau kecewa dengan para sarjana di negeri kita. Jika keadaan mereka lebih banyak yang mengecewakan dan sedikit yang terlepas dari arti kata mengecewakan. Mau dihitung lagi, dihitung sendiri nanti. Inti konten saya bukan ilmu hitung, karena tidak semua yang bisa dihitung dapat diperhitungkan, dan tidak semua yang dapat diperhitungkan bisa dihitung. Albert Einstein. Om Deddy, kehidupan di desa itu rumit, dan kenyataannya kami dihadapkan dengan generasi yang kemauan belajar atau menempuh pendidikan sangat rendah. Saya dan beberapa senior di desa mendirikan organisasi non-politik, jangkauannya khusus di desa saya. Tujuan mencuci otak para pemuda supaya mempunyai kemauan menempuh pendidikan. Dan setelah mereka punya kemauan, itu pun belum tentu juga mereka akan kuliah karena adanya faktor biaya. Dan kemudian, jikalau mereka kuliah, belum tentu juga mereka menjadi seorang yang mau menganalisa.
Karena kehidupan di desa, mereka yang tidak menempuh pendidikan, tidak sedikit yang hidupnya lari menjadi kriminal, ugal-ugalan, dan intinya lebih banyak yang masa bodoh dengan kehidupan berbangsa dan bernegara. Meskipun yang kuliah juga tidak menjamin adanya karakter tersebut. Dan jika kondisi semua desa di seluruh penjuru demikian, maka status darurat Indonesia bertambah di sektor lainnya setelah politik dan ekonomi. Jika masa depan bangsa ada di tangan pemuda, dan jika keadaan pemuda demikian, artinya ke depan bagaimana? Masa bodoh? Om Deddy, zaman sekarang ini sangat sulit untuk mencari orang yang mau mengabdikan dirinya demi bangsa dan negara. Dan kami orang-orang desa yang berjuang demi mencuci otak para pemuda agar mau menempuh jalur pendidikan. Kasihan mereka yang sudah menyisakan waktunya demi melakukan hal tersebut. Kenapa mereka melakukan hal tersebut? Karena jika para pemuda tidak mempunyai kemauan untuk sekolah atau menempuh jalur pendidikan, maka sudah saya jelaskan, kebanyakan dari mereka akan menjadi pemuda yang lebih condong kepada meresahkan masyarakat atau tidak mempunyai nilai manfaat. Semakin mengarah ke tujuan narasi. Masuk poin kedua, guru. Saya mulai dari berapa banyak mahasiswa kita yang kuliah hanya demi ingin bersaing, memperebutkan kursi CPNS, kursi perkantoran, dan kursi lainnya. Ada berapa jumlah mereka yang kuliah karena bingung dan akhirnya diterima di mana kemampuan mereka tidak searah dengan tempat kuliah mereka. Guru masa depan adalah mereka yang sekarang sedang menempuh pendidikan. Om Deddy pernah berkata mengenai gaji guru yang sedikit, sehingga mengakibatkan kinerja para guru yang tidak maksimal, atau kerjanya yang penting ngasih PR dan banyak-banyakin PR. Ini bikin saya ketawa. Tujuan Om Deddy bagus, demi mensejahterakan para guru dan memaksimalkan kinerja. Toh jika kinerja mereka maksimal dan harapan terhadap pemuda lebih besar. Namun kenyataannya berbeda, Om. Kita tarik 10 tahun ke belakang atau sejak tahun 2010. Rasanya hampir setiap tahun selalu ada kasus penipuan calo CPNS. Jumlah uangnya tidak sedikit. Yang tidak tertipu ada berapa ya? Lalu ada berapa jumlah guru di antara mereka yang berhasil dan tidak tertipu? Segala sesuatu yang ditempuh dengan instan jelas berpengaruh terhadap kualitas dan kuantitas. Dan semoga saja kuliah mereka tidak ditempuh dengan instan juga. Jika gaji guru dinaikkan, ini yang akan saya tertawakan, maka akan ada berapa banyak nantinya kasus penipuan atau orang-orang yang kena tipu, dan ada berapa banyak yang lolos dari para penipu, dan yang duduk di sana, seberapa kualitas mereka secara profesi dan juga pengabdian hidup mereka untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Tidak munafik, khusus di daerah saya, sekarang ini sudah berapa banyak guru honorer yang dia lulusan agama mengajar matematika, lulusan biologi mengajar sejarah, lulusan seni mengajar fisika, lulusan olahraga mengajar agama, dan bla 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 bla. Ini pertanyaan, bukan argumen. Dan mereka mendapat status honorer tidak gratis loh. Mereka tidak lagi menghargai para pahlawan tanpa tanda jasa. Di era setelah masa penjajahan, pendapatan seorang guru sangat minim. Jika dibandingkan dengan pendapatan seorang tukang cukur di masa sekarang, itu sama halnya seminggu mendapat 10 kepala. Hitung minggu PS minggu. Menurut cerita dari kakek saya yang kebetulan masa itu menjadi guru sekaligus jasa potong rambut. Dan menurut saya, guru dengan tingkat keikhlasan serta pengabdian kepada bangsa dan negara secara penuh lebih menjamin kualitas secara profesi. Artinya, di sini saya meragukan
keikhlasan, serta nilai pengabdian para guru di masa sekarang yang mereka tempuh dengan cara instan. Metode pembelajaran, ya bagaimana mau dirubah? Kondisinya emang sedang kacau. Saya penggemar Om Deddy dan juga Om Mardigu atau Om Busman. Dia terlalu banyak nama sebutan. Om Mardigu pernah berkata, segera ambil alih keadaan dan ubahlah. Dengan ilmu lama, jika masih dipertahankan akan membawa bencana bagi bangsa. Mulai sekarang, mari bergandeng tangan sesama anak muda. Tujuan saya adalah satu, menyatakan bahwa sekolah penting demi menciptakan generasi yang mau menganalisa. Kedua, bersihkan dulu sampah yang mengotori dunia pendidikan di Indonesia saat ini. Dan yang ketiga, bagaimana menciptakan sarjana yang bisa searah dengan tujuan dari pendidikan. Karena jumlah pemuda yang berkarakter membangun semakin sedikit, bisa disaring dari jumlah mahasiswa, kemudian cara mereka menempuh gelarnya, kemudian tujuan dan obsesi mereka menjadi sarjana. Kemudian dari jumlah yang sedikit tersebut, ada banyak yang kenyataannya tenggelam termakan selimut fitnah akibat kekacauan dari sektor lainnya. Seperti yang sudah saya katakan tadi, sektor politik dan sektor ekonomi. Maka jumlah mereka akan semakin sedikit dan sulit untuk dipercaya. Beri kesempatan mereka berkembang. Beri mereka wadah untuk berkembang. Di mana sekarang ini ranah mereka semakin sempit. Ketika mereka bersaing di dunia nyata, banyak di antara mereka termakan selimut fitnah. Kemudian, ranah kedua yaitu dunia sosial media. Akibat kekejaman dari arogansi popularitas, dan mereka peluang mereka di dunia sosial media juga semakin sempit. Om Deddy dan para pembela lainnya atau siapapun Anda yang mendengar video saya ini, tolong berikanlah mereka para pemuda kesempatan. Berikanlah mereka wadah demi berkembang. Sebelum jumlah mereka benar-benar berkondisikan kritis. Untuk penjelasan masalah kekejaman dari arogansi popularitas, mungkin akan saya bahas di video selanjutnya. Sekedar gambaran untuk sekarang ini, kekejaman popularitas yang saya maksudkan adalah berapa banyak tokoh akhirnya mereka juga menguasai YouTube, IG, Facebook, dan media lain dengan konten-konten mereka yang faktanya, dan Om Deddy sendiri yang berkata, sampah, tidak layak untuk ditonton. Sektor ataupun kekacauan yang sudah terjadi di sektor politik dan sektor ekonomi bisa kita benahi melalui sektor pendidikan. Artinya, kita tahu mana yang harus didahulukan. Karena kondisi pemuda sekarang, kenyataannya sudah mulai terbawa oleh kekejaman dari arogansi popularitas. Lebih banyak di antara kita para pemuda yang lebih mengapresiasi hiburan-hiburan ataupun media-media yang menayangkan kekonyolan, lawak, kemudian kesedihan. Artinya, ke depan, apakah kita akan menjadi sebuah negara yang konyol, sebuah negara yang layak ditertawakan, atau
negara yang menyedihkan. Karena kenyataannya, negara sekelas India secara tayangan sudah lebih banyak menayangkan action yang memikat hati penggemar ataupun penonton dengan kekuatan, dengan keberanian, dan dengan kualitas. Saya secara pribadi tidak meminta apresiasi jika toh kenyataannya isi dari video saya ini adalah sampah, tidak bernilai, dan konyol. Karena Anda harus berani mengambil sikap, memilih yang tepat akan menentukan hari depan. Karena yang kulihat di depan adalah kesempatan. Sekian, dan semoga kita bisa bertemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih.